Halo, Saya Tevillus Welina Putra dengan NIM 111868. nama saya Teresia Dinda Saputri, NIM 11181810069. Saya Renaldo Gerald dengan NIM 111858. Brand resonance dari definisinya itu kayak hubungan erat antara konsumen dan suatu brand. Nah, di sini kayak konsumen itu merasa nyaman banget, merasa kayak gue banget gitu. Nah, itu arti dari kata brand resonance. Nah, biasanya brand resonance itu digambarkan dengan piramid, bentuk piramid yang di bawahnya yaitu salience, kemudian dilanjutkan oleh performance dan imaginary, kemudian ada judgment and feeling, dan puncaknya adalah brand resonance. Nah, yang pertama saya bahas salience. Salience itu gimana sih? Konsumen itu tahu tentang produk kita, brand awareness. Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu Starbucks? Starbucks, tempat ngopi paling mahal, paling berkelas, paling enak. Itu Starbucks. Orang tahu Starbucks itu kopian paling hits, tongkrongan paling kelas. Nah, itu Starbucks. Nah, di sini salience yang ditawarkan oleh Starbucks yaitu pecinta kopi dan tempat yang nyaman. Sudah jelas kan, tempatnya itu nyaman banget. Tempatnya nyaman, cozy, buat nugas enak, buat kerja juga enak, buat nyore nongkrong juga enak. Udah jelas gitu loh. Starbucks, gue Starbucks, lo apa? Nah, kemudian selanjutnya ada performance. Performance ini performa yang diberikan atau fasilitas yang ditawarkan oleh Starbucks kepada konsumen. Contohnya kayak kualitas pengolahan kopi yang the best lah pokoknya. Kemudian ada menu non lokal, non coffee yang enak-enak, yang seger-seger, yang manis, yang creamy. Kemudian ada tumbler yang juga edisi-edisi terbatas, harganya sesuai. Mereka juga menawarkan Starbucks Card dan sebagai metode pembayaran yang mereka gunakan. Kemudian ada imaginary. Starbucks selalu menggunakan slogan yaitu the third place, casual and trendy. Nah, jelas kan, Starbucks tempat yang kasual dan juga tempat yang ngetrend, dimana siapa sih yang nggak bangga kalau nongkrong di Starbucks. Nah, kemudian ada exclusive personality, ada pecinta fresh beverage, nyaman, high class. Sudah jelas kan, high class, harganya aja satu cup bisa 50k up. Nah, kemudian ada usage and meeting, breakfast, lunch, breaks and relax. Tempat yang ditawarkan oleh Starbucks ini tempat yang cozy, tempat yang enak, buat apapun enak deh, tempatnya itu nyaman. Nah, kemudian ada judgment ini gimana perasaan konsumen yang diberikan kepada suatu brand. Kayak apa sih yang konsumen rasakan, apa sih yang konsumen bisa ngejudge. Nah, ini orientasi kualitas kopi. Kemudian ada kesetaraan konsumen saat di tempat. Nah, ini judgement yang diberikan oleh Starbucks. Kemudian ada feelings itu perasaan diri dari seorang konsumen ketika mereka mengonsumsi ataupun datang ke suatu brand ataupun datang ke nongkrong di Starbucks. Nah, di sini jelas konsumen merasakan cozy, tempatnya bersih, nyaman, warm, classy. Kemudian genre yang ditawarkan oleh Starbucks adalah vintage modern. Nah, kemudian puncaknya adalah brand resonance, dimana konsumen itu kayak paham banget, ini gue banget. Itu adalah brand resonance. Kayak misalnya gue anak gadget, ya gue anak Apple, gue anak kopi, gue anak Starbucks. Nah, kayak gitu. Kemudian itu adalah brand resonance, puncak dari suatu marketing. Nah, untuk mempertahankan loyalitas dari konsumen, Starbucks ini menggunakan berbagai promo-promo menarik khusus untuk pelanggan setia Starbucks. Contohnya kayak ada loyalty card, ada premium card yang ditawarkan oleh Starbucks yang meningkatkan intensitas pembeli karena potongan-potongan dan diskon-diskon menarik yang ditawarkan oleh Starbucks. Nah, brand elemen dari Starbucks ini memiliki arti yaitu
dengan menggambarkan seekor siren ataupun makhluk yaitu putri duyung dengan 2 ekor yang terkenal dengan merayu pelaut dengan lagu. Nah, sama halnya dengan kopi. Di sini Starbucks akan membuat banyak orang terlena, bahkan tidak sadar menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk secangkir kopi. Kemudian ada URL. Nah, di sini Starbucks menggunakan media sosial maupun website resmi. Nah, website resmi yang Starbucks gunakan ini bisa diakses melalui www.starbucks.co.id. Nah, itu merupakan website resmi dari Starbucks, di mana Starbucks di sini dapat memasarkan ataupun memposting produk-produk ataupun info-info terkini terkait dengan produk-produk Starbucks, tumbler, makanan, food, snacks, dan lain-lain. Nah, kemudian ada logo. Nah, logo yang dipakai oleh Starbucks yaitu dengan simbol melingkar. Ditulis di atasnya tertulis font Starbucks, kemudian di bawah coffee, dan di tengahnya itu terdapat simbol siren. Kemudian ada karakter. Di sini karakter. Starbucks tidak menggunakan karakter seperti McDonald menggunakan Ronald ataupun Alfamart menggunakan karakter yaitu seperti badut itu. Nah, di sini Starbucks tidak seberapa menonjolkan karakter dari produk Starbucks itu, tapi lebih mengutamakan melalui logo ataupun simbol yang digunakan. Kemudian ada slogan. Di sini banyak sekali slogan yang telah digunakan oleh Starbucks. Saya mengambil contoh, seperti contoh yaitu "Breathe for those who love coffee. Our way of loving you back. You are a sip away from coffee. To get you through those all-nighters. Find your glow, the best coffee. Morning start with a coffee. Rewarding taste buds. Starbucks double shot. So what do you want to be today? Because that's your name right next." Dan masih banyak lagi. Itu merupakan slogan-slogan yang digunakan oleh Starbucks yang dia gunakan sebagai marketing yang mereka gunakan. Nah, kemudian ada package. Nah, di sini packaging yang digunakan oleh Starbucks, mereka menggunakan untuk gelasnya. Starbucks menggunakan bahan plastik ataupun kertas yang premium, di mana plastik atau bahan tersebut tahan panas dan tahan dingin. Kemudian untuk snacksnya mereka menggunakan packaging kertas dengan di sablon ataupun di print dengan logo Starbucks dan beberapa info-info tambahan lainnya. Nah, di sini penggunaan package yang digunakan oleh Starbucks merupakan package yang sangat baik dan premium. Kemudian ada tulisan nama konsumen yang ditulis oleh karyawan dari Starbucks dan ditambahkan oleh kata-kata mutiara untuk menambah selera maupun menambah mood dari konsumen tersebut. Jadi mereka menggunakan tulisan nama dan kata-kata mutiara ataupun kalimat-kalimat penyemangat yang mereka gunakan untuk konsumen. Kemudian ada signage. Di sini Starbucks menggunakan signage di beberapa mall yang bisa kita lihat di beberapa mall ataupun juga di beberapa rest area yang seperti kayak palang yang tertulis yaitu Starbucks Coffee ataupun Starbucks ataupun dengan signage yang berwarna hijau dengan pola logo yang melingkar. Nah,